Tanggal 9 Juni, gue ada buat video tentang rupiah yang udah hit 18.200. Per video ini kita shoot, ini ada di tanggal 10 Juni, satu hari setelah kemarin. Rupiah itu sudah kembali menguat ke 18.000. Dimana gue rasa semua rakyat-rakyat yang sekarang ada di Indonesia, teman-teman kita yang UMKM atau yang sedang berjuang, yang bekerja, itu sedang mengalami kesusahan. Semua pebisnis sekarang nih ya, itu ekonomi itu lagi susah sekarang. Jadi dalam video ini gue pengen map caranya, 7 tips gimana caranya kalian bisa bertahan dalam krisis ekonomi seperti sekarang. Nah, 7 tips yang gue bakalan bagiin dalam video ini, ya semakin kita progres, ini bahkan semakin daging buat diri kalian. Dan again, gue yakin kalau kalian nonton video ini sampai habis ya, kalian pasti belajar sesuatu dan kalian pasti habis video ini selesai kan bisa take action terhadap sesuatu dalam hidup kalian. Jadi tips yang pertama, punya yang nama itu personal, gue sebutnya runway mat. Ya, ini bahasa keren ya. Ya, artinya itu apa? Yaitu dana darurat. Nah, dana darurat ya ini merupakan sebuah hitungan ya di mana lu harus hitung ya pengeluaran lu itu berapa. Jadi cara hitung dana darurat itu kayak gini ya. Pengeluaran kita anggap sebagai P. Terus saya bulan biasanya itu 12 gitu. Jadi cara hitung dana darurat itu pengeluaran lu dikali sama 12 bulan. Ini 12 bulan itu buat yang benar-benar konservatif ya, 6 bulan itu buat yang agresif. Dan kita lihat ya, gimana cara nilai gue butuhnya itu 6 bulan atau gue butuhnya 12 bulan. Ya, jawaban ini tergantung pekerjaan kalian. Kalau misalkan itu punya pekerjaan yang sangat-sangat gampang buat digantikan, ya misal kita ngomong OB, customer service gitu kan, itu sangat-sangat gampang buat digantikan, ya kan itu butuh 12 bulan ya, dana darurat, cadangan gitu. Jadi kan harus store di bank kalian. Tapi kalau pekerjaan kalian itu tipe yang gampang buat kalian cari lagi gitu ya, kalau kalian programmer yang demand-nya itu tinggi, supply-nya itu lebih rendah, maka 6 bulan ini udah cukup. Menurut gua sekarang baik banget orang di luar sana yang rekomendasiin dana darurat itu 3 bulan aja. Dan baik banget cara-cara orang buat hitung dana darurat di luar sana itu keliru sekali. Jadi cara hitungnya itu pengeluaran kalian dikali dengan bulannya. Nah, cara hitung pengeluaran kalian itu kayak gimana? Pengeluaran kalian itu jangan dihitung yang paling rendah. Jadi kalian tarik dari sekarang, lu buka MyBCA lu atau bank-bank lu gitu ya, lu hitung pengeluaran lu itu berapa. Nggak exceptional, ya pengeluaran hidup ya, lu spend buat apapun itu, buat nonton, buat pergi sama teman, itu tetap dihitung. Jadi cara hitung pengeluaran ini itu dengan ambil average rata-rata 6 bulan. Dan ini tanpa filter. Kalau 6 bulan belakang, ya lu tiba-tiba lagi jalan ke Singapura, terus lu habisin 30 juta, ya lu tetap hitung itu sebagai pengeluaran. Jadi anggap, ya kita ngomong di sini, ini bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini pengeluaran. Nah, sekarang kalian itu tinggal hitung ya. Jadi misal di bulan pertama ya, pengeluaran gua itu 5 juta rupiah. Bulan kedua itu 4 juta rupiah, bulan ketiga ini gua asal ya, buat contoh buat demonstrasi ke teman-teman ya, itu tiba-tiba 10 juta rupiah, bulan keempat itu 4 juta, bulan kelima 5 juta, bulan keenam 5 juta. Nah sekarang kita tinggal hitung ya, jadi kita ngambil yang namanya itu rata-rata dari ini semua. Jadi 5 ditambah 4 9, 9 tambah 10 tambah 4 tambah 5 tambah 5, jadi 19 tambah 4 tambah 5 tambah 5 ya, jadi alias ini 23 tambah 5 tambah 5. Ya, ini hasilnya itu sama dengan 33. Ya, jadi total pengeluaran gua selama 6 bulan, ya, ini kalau dihitung ya, kan bisa nanti Google. Lu tinggal search, lu tinggal kalkulatorin aja, lu tambahin semuanya, itu 33. Nah, 33 juta ini, ya, kan itu bagian dengan jumlah bulan yang ada. Ya, in this case itu B-nya itu 6. Bulan itu 6. Ya, ini 6 gitu. Ya, total pengeluaran, ya, ini gue singkat, dibagi 6 bulan. Jadi kita dapat hasilnya di 33 juta dibagi 6 bulan. Hasilnya itu 5,5 juta. Jadi ini total pengeluaran rata-rata yang lu ambil ya selama 6 bulan belakang lu hidup. Dan ketika udah dapat angka ini, jadi pengeluarannya itu lu udah dapat ya di 5,5 juta rupiah. Sekarang bulannya ya itu berada di misal 6 bulan. Berarti yang lu lakuin apa? 5,5 dikali dengan 6. Berarti dana darurat yang lu butuhkan itu 5,5 dikali dengan 6. Ini koma ya. Hasilnya 33 juta. Jadi ini 33 juta adalah uang yang lu harus punya dalam bank lu atau cash. Ya, ini bukan posisi dalam bentuk apapun itu. Bukan dalam saham, bukan dalam Bitcoin, bukan dalam emas, ya ini cash. Ini buat kalian pergunain suatu saat misal amit-amit ada yang sakit dalam keluarga kalian, ini lu pakai gitu. Ini kalau skenario 6 bulan. Kalau skenario 12 bulan, ya tinggal kalian aja. Ini skenario 12 bulan ya. 5,5
dikali dengan 12 bulan. Hasilnya itu 66 juta. Jadi kalau pekerjaan lu itu adalah pekerjaan yang susah, menurut gua ya lu harus kumpulin yang namanya itu 12 bulan. Nah, mungkin abis ini ya akan muncul dalam kepala kalian, ini 66 juta susah banget kumpulin ya gitu ya. Gimana cara gua kumpulin 66 juta? Sangat susah. Jawabannya itu sebelum kalian mulai berinvestasi dimanapun itu, di saham, di kripto, di emas atau apapun itu, lu harus punya yang nama itu dana darurat lu ini. Jadi uang savings lu ya, ini mau lu kumpulin buat 1 sampai 2 tahun ke depan, ini lu harus punya. Jadi mulai dari sekarang, seandainya lu sudah mulai berinvestasi atau sebagainya, lu harus stop dulu. Lu harus kumpulin dulu yang nama itu dana darurat. Ya lu harus bikin diri lu itu aman terlebih dahulu. Karena ini sangat berhubung dengan tips yang kedua ya. Jadi tips yang pertama itu personal runway alias kumpulkan dana darurat. Ya tips yang kedua itu kan harus sadar, yaitu namanya cash itu posisi. Cash nggak selalu harus dipakai. Gue lihat baik banget orang, termasuk gue dulu 5 tahun yang lalu, itu gatel setiap kali gue pegang cash, gue selalu mikir, ini uang gue tergerus inflasi terus, setiap hari itu berkurang dan sebagainya. Tapi faktanya, ini ada yang bercanda juga, actually kemarin gue lihat di IG Threads ya, di Twitter, faktanya, kalau kalian berinvestasi ya di tahun ini, lu itu minus 50% di saham atau apapun itu. Big banks kayak BCA per hari ini itu udah turun 50%. Sedangkan kalau kalian taruh ke cash atau rupiah, ini palingan kalian itu berkurang 11%. Atau bahkan kalau kalian taruh ke US dollar, posisi kalian itu per tahun ini udah plus 11%. Jadi technically, cash itu selalu menjadi posisi ya, ketika kalau itu memegang yang nama itu uang ya, lu pegang USD, lu pegang IDR ya, lu pegang SGD ya, lu pegang Swiss franc ya, lu beli ringgit gitu kan, lu beli currency baht dan sebagainya, ini merupakan sebuah position ya. Jadi jangan anggap cash ini selalu kalian harus gunakan. Cash ini merupakan buffer ya, jadi kan harus store duit kalian ketika kan itu punya sesuatu yang dana darurat ya, sesuatu yang berdarurat ya, lo harus store. Tips yang ketiga, ini gue sebut sebagai yang nama itu anti-fragile income. Anti-fragile income ini apa sih? Jadi fragile ya itu berasal dari kata gampang buat dipecahkan ya. Jadi anggap pada kayak gelas, gelas itu fragile ya, itu gampang sekali buat dipecahkan. Anti-fragile ya itu kayak gelas yang kalau gue banting dimanapun dia nggak bisa pecah. Nah, income kalian atau pendapatan kalian itu harus anti-fragile, harus nggak gampang buat dipecahkan. Oh yes ya, kalau misal sekarang lu bekerja, sekarang kan lagi rawan sekali yang namanya itu PHK. Ketika lu bekerja dan lu dapetin income, ya ini dari satu source of income kan, ini satu sumbernya. Nah, sekarang yang lu bisa lakukan apa? Ya, lu harus cari sumber-sumber lainnya buat mendapatkan income ekstra. Jadi ketika ada salah satu ini yang tiba-tiba lepas, atau kan misal amit-amit tiba-tiba di PHK, ya lu masih ada beberapa opsi untuk mendapatkan income lu. Jadi ketika lu udah membuat mindset seperti ini, ya misal lu bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Gitu kan, lu pulang kantor, yang lu bisa lakuin apa? Ya lu nggak boleh ngeblame, oh ini kantoran gue ini nggak bener ya, kerja kantor ini memakan waktu gue sekali, gue kalau pengen cari income tambahan, gue harus keluar dari kantor gue. Nah, menurut gue itu mindset yang sangat-sangat fatal dan sangat-sangat salah. Yang lu seharusnya bisa lakukan, itu lu spend time ya. Jadi dari pulang kantor, kan lu ada waktu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ini lu bisa spend time buat belajar something new. Terus ya lu tidur besokan paginya sebelum pergi ke kantor jam 5 sampai jam 9 pagi. Ini lu bisa melakukan sesuatu. Either lu melakukan yang namanya itu side hustle, kita sebut, atau pekerjaan yang sampingan gitu ya, sesuatu yang digital, lu jadi content creator, lu jualan sesuatu yang baru ke teman-teman sekitar lu, ke teman-teman kantor lu, itu kan juga bisa bentuk dari income. Jadi cari income tambahan ya di era-era krisis seperti sekarang. Menurut gua, mencoba untuk hemat itu hanya akan menambah kesengsaraan kalian. Tapi ketika kalian itu bisa spend time, waktu lebih banyak untuk ningkatin income kalian, ningkatin skill kalian, belajar lebih banyak, maka lu itu bakalan lebih bisa survive daripada orang yang cuma tekan pengeluarannya. Karena tekan pengeluaran itu ada limit, dan tekan pengeluaran itu sangat-sangat menyiksa. Sedangkan ya yang namanya itu ningkatin income, ini nggak ada limit ya, ini nggak ada ceiling ya. Ceilingnya itu seberapa jago diri lu, ceiling itu seberapa skillful diri lu, seberapa hebat skill yang lu punya untuk lu jualkan ke yang namanya itu market. Dan ingat ya, skill yang lu jual itu harus bentuknya itu leverageable. Nah, leverageable ini apa? Ya, ini gue udah pernah bahas di salah satu video gue, jadi lu bisa actually nonton lebih detail di sana. Tapi intinya, kalau lu bekerja sesuatu yang linear sifatnya, ini linear ya. Jadi untuk lu mendapatkan misal uang 100.000, lu harus kerja buat 10 jam contohnya. Ya, untuk lu dapetin uang 200.000, maka lu harus kerja buat 20 jam.
Nah, ini lu jangan cari income yang seperti ini. Yang lu seharusnya cari income-nya itu adalah income yang bentuknya itu eksponensial, bentuknya itu kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ketika gua ya ngedit video atau gua ngerekam video sekarang, misal, ini bisa ditonton sama ratusan ribu orang. Tapi ada orang di luar sana yang lebih terkenal dari gua, misal Pak Presiden gitu kan. Beliau kalau shoot video itu harus ditonton sama satu Indonesia. Effortnya yang dikeluarkan itu sama, tapi hasil yang dikeluarkan itu beda. Nah, kan itu harus belajar buat cari source of income atau pendapatan tambahan ya, fragile income yang kayak gini, yang itu leverageable. Ini selebihnya gue ada bahas di video yang namanya itu kerja keras tidak cukup atau 6 level dalam menghasilkan uang. Tips yang keempat ya, sekarang kita pengen breakdown dulu. Ya, ini gue ajarin kalian cara berpikir, bukan sekedar tips aja yang akan saya lakuin. Ketika yang namanya itu rupiah mengalami pelemahan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Karena setiap krisis ya itu selalu ada industri yang mengalami kenaikan. Gue bukan aminin krisis ya, disclaimer dulu. Tapi ketika kita ngomong kayak COVID contohnya, COVID semuanya itu turun, nggak semuanya loh. Kalau kalian cek, healthcare kesehatan itu mengalami kenaikan. Karena semua orang itu sakit, semua orang bakalan memerlukan yang namanya itu healthcare gitu. Sama kayak misal seperti sekarang ya, rupiah itu mengalami pelemahan 18.200-an. Sekarang per video ini kita shoot di 18.000. Ini siapa yang sebenarnya mengalami keuntungan? Gue bisa list beberapa. Yang pertama itu orang-orang yang bekerja dalam gaji USD. Jadi bekerja dalam remote ya. Jadi misal gue bekerja buat company di United States, di Amerika, dan gue digaji dalam bentuk US dollar. Otomatis gaji gue itu naik 11%. Nah, ini otomatis ya gue diuntungkan gitu kan. Ya meskipun ya kita tidak bisa neglect ya bahwa ya barang-barang itu juga mengalami kenaikan. Tapi barang-barang itu mengalami kenaikan juga nggak instan 11% juga. Makanan itu nggak langsung naik 11% gitu. Jadi pertama ya, orang-orang yang bekerja di luar ya ini mengalami keuntungan. Yang kedua, orang-orang yang ekspor barang ke US. Ya, jadi kita ngomong ya, orang-orang yang ekspor barang ke US ya, terus saya misal gue bikin jam tangan. Ya, ini anggap jam tangan nih kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jam tangan ini gue bikin di lokal ya, rupiah. Tapi gue jual ke Amerika. Otomatis gue bakal dapat bayaran USD. Tapi kan gue bikin di sini, gue bikin di lokal ini, pakai pabrik di lokal sebelah sini, ini bikinnya lewat rupiah alias IDR. Jadi technically ya, pendapatan perusahaan gua ya, kalau gua ekspor barang ya, yang gue bikin di rupiah, yang gue bikin di Indonesia, gue jual ke USD, ini gua untung kurang lebih bisa 10%-an gara-gara rupiah ini mengalami kenaikan. Jadi kalian harus mapping ya, ketika kondisinya lu udah tahu seperti ini ya, ketika ada orang-orang yang diuntungkan, lu harus posisikan diri lu itu di tempat yang pipanya itu basah, di tempat yang orang-orang itu diuntungkan. Oh, berarti ke depannya apakah memungkinkan buat lu itu bekerja secara remote? Apakah memungkinkan buat lu, misal lu ekspor impor ya, lu jual barang lu ke luar. Jadi selalu ada pihak yang diuntungkan ketika krisis-krisis seperti ini tuh terjadi. Selanjutnya yang ketiga ya, sebenarnya ada juga pihak-pihak yang berinvestasi di US stocks, saham Amerika. Ini mengalami keuntungan ya. Kenapa? Karena nilai dari US dollar itu mengalami apresiasi. Jadi mereka itu untungnya itu double ya, untung dari mata uang sama untung dari yang namanya itu S&P. Misal mereka berinvestasi di Apple. Misal ya, Apple itu naik 5% tahun ini. Plus mereka untung rupiah itu melemah 10% contohnya. Ya mereka total net gain-nya bisa 15% gitu. Jadi tiga pihak ini sebenarnya diuntungkan ya ketika rupiah ini mengalami pelemahan. Nah, sekarang ketika kalian udah tahu fakta ini, apakah lu bisa posisikan diri lu di antara tiga ini gitu kan? Lu bisa tanya ke diri lu sendiri, terusnya kalau bisa ya lu posisikan. Ini sebenarnya ada lebih baik dari ini, tapi lu bisa pikirkan atau bahkan lu chat ke AI aja langsung. Yang kelima ya, ini buat teman-teman yang suka panik ya. Jadi krisis itu ada dua ya, krisis income sama krisis aset. Jadi ketika ya orang itu mengalami krisis aset kayak sekarang nih, sebenarnya mereka itu nggak di PHK. Sebenarnya pekerjaan itu ya aman-aman aja, fine-fine aja buat sekarang. Tapi aset mereka itu mengalami penurunan 50%. Ya, aset mereka dari 100 juta turun ke 50 juta. Ya mereka jadi pusing. Padahal sebenarnya yang kalian harus pahamin ya, income kalian ini kan sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Jangan sampai ya ketika aset kalian ini mengalami penurunan, ya ini menjadi efek, ya ini berdampak ya ke income kalian. Ketika aset kalian itu turun 50%, ya lu itu jadi malas lagi bekerja, jadi susah buat fokus, ujung-ujungnya lu bisa di PHK. Jadi lu harus baca buat mapping, buat dipisahkan. Jadi ketika aset lu ini mengalami penurunan, lu harus tanya ke diri lu, ya uang lu ini ikutan turun atau enggak. Ini pekerjaan lu
ya ikutan terancam atau enggak? Apakah lu beneran bisa di PHK atau enggak? Kalau enggak, berarti menurut gue itu merupakan panik yang berlebihan yang ada di dalam diri lu. Jadi kalau lu udah pisahin kedua ini, jangan sampai aset lu ini yang turun 50% ya, bikin lu nggak fokus dalam bekerja lu. Kalau ini lu sampai nggak fokus, berarti yang lu harus lu lakuin itu apa? Aset lu, ya investasi lu, porsinya itu harus dikurangin. Ya, misal awalnya lu all in ke BTC, ke Bitcoin. Atau lu all in ke saham. Tapi ketika krisis seperti sekarang, ya saham itu turun 50%, ya blue chip stocks itu sampai turun 50%, ya ini lebih parah daripada COVID. Lu tanya ke diri lu, ini gue jadi nggak fokus kerjaan, berarti yang harusnya gue lakuin apa? Berarti harusnya ya gue next time nggak terlalu baik berinvestasi di saham. Karena ini ada quote menarik ya, everyone has a plan ya until they get punched in the face. Ya ini kata Mike Tyson, ini bagus banget. Artinya apa? Semua orang bilang, oh gue tahan sama yang namanya itu drawdown 50%. Ya aset gue turun 50%, gue fine, gue nggak apa-apa. Tapi ketika beneran turun 50%, mereka baru beneran merasakan. Ketika orang itu beneran ditonjok, baru mereka nggak ada plan apa-apa lagi. Jadi ketika kalian udah tahu sekarang kondisinya, ya, oh ini gue nggak nyaman sekali ya, aset gue turun 50%, ini jadi efek ke income gue, ya, efek ke cara gue bekerja di kantor gue tuh jadi nggak fokus gitu. Berarti nextnya, yang gue bisa lakukan apa? Ketika market itu rebound, ya gue cut setengah, gue mikirkan resikonya, gue nggak mau ini terjadi lagi, gue taruh cash sebagian, gue investasi itu lebih konservatif. Tips yang keenam, yaitu jangan di leverage pas button. Jangan leverage / di leverage di bottom, tanda kutipnya di bottom. Nah, maksudnya kayak gimana ya? Ketika lu sedang melihat ya market saham semuanya lagi turun ya, dan lu punya cash sekarang, emotions lu atau diri lu itu pasti pikir, ini gue punya cash ya, seandainya lu yang lagi nonton sekarang punya cash berlebihan, ini gue marginin kali 3 aja kali ya, gue leverage long kali 3 aja kali ya, karena semua itu lagi krisis, semua lagi turun, ini waktunya buat gue manfaatin. Dan jawaban itu salah ya, lu jangan pernah melakukan itu, karena semua orang ya selalu expect mereka itu bisa capture bottom. Ya semua orang pikir, oh ini mereka itu bisa capture the falling knife, kita ngomong ya. Jadi ada pisau jatuh, lu pengen tangkep gitu. Nah jangan, ya lu tunggu pisau bener-bener jatuh dulu gitu ya. Lu sampai ke meja dulu, baru lu ambil gitu. Jadi jangan pernah nge-leverage bottom, jangan pernah ya lu kali 3 kali 5 dari aset lu gitu ya. Lu long Bitcoin, long BCA, long BBRI. Karena ketika lu ngelong ya dan lu kena likuidasi, ini langsung cut nol. Jadi menurut gua ya mindset yang kalian harus saya terapin itu survival ya, bukan gain sekarang. Bukan haus pengen dapetin uang sekarang, ya sekarang itu tesisnya ya, itu bukan cari uang sebaik-baiknya. Tapi sekarang itu waktunya buat kalian survive. Sekarang waktunya itu buat kalian bertahan dulu. Ya, kalau kalian nanti bisa bertahan, nanti pada saat naik lagi, ini kita lanjut ke yang 7 sekaligus ya. Itu krisis, itu merupakan siklus, kan harus paham. Dan setiap krisis itu pasti berakhir ya. Badai itu pasti berlalu ya. Jadi ketika lu mencoba buat capture the bottom sekarang gitu ya, terusnya nanti marketnya naik lagi gitu dan sebagainya. Dulu harus tunggu ya, ketika marketnya naik baru lu pengen cari cuan lagi. Sekarang itu waktunya buat survival. Jadi krisis kan ada bearish sama ada bullish. Nah, ketika bearish ini waktunya buat kalian apa? Waktunya buat kalian buy and survive. Ya. Ketika bullish ini waktunya buat kalian take profit. Waktunya buat kalian mengamankan posisi kalian. Ketika sentimen ini lagi baik sekali, ya waktunya buat kalian tarik semua posisi kalian. Ketika sentimen ini lagi jelek, waktunya buat kalian deploy capital kalian. Jadi buy when there's blood on the street, even it's your own blood. Jadi ketika market saham lagi crash sekarang, semua lagi turun dan sebagainya, ini waktu terbaik buat kalian beli. Kita lihat BBCA gitu ya, sekarang turun sampai 5.000 harganya. Ini kan bakal lihat ya, 2 tahun dari sekarang kan bakal nyesel. Kenapa gue nggak serok BCA di harga 5.000 sekarang? Ini per sekarang kita shot, Bitcoin ini ada di 60.000. Ya, ini tanggal 10 Juni 2026 ya. Jadi Bitcoin 60 ribuan, ini soon akan ke 100 ribuan. Karena ini siklus ya, ini naik turun ya, dan sentimen itu juga naik turun. Jadi ketika semuanya itu udah diskon banget sekarang ya, dan lu punya cash, ini waktunya buat lu beranikan diri dan buat lu deploy. Setiap krisis itu ada fase recovery, ada fase crash, ada fase denial, semuanya ya. Ini bentuk dari human psychology atau Wall Street psychology, di mana orang-orang itu bakalan sangat-sangat euforia ketika market itu naik, dan orang itu bakalan denial ketika market itu turun. Dan sekarang itu menurut gua ada di moments acceptance. Kita itu udah mendekati bottom sekarang di 10 Junian, yang mungkin di range 3-4 bulan ke depan itu menarik ya untuk kita melihat stock market di Indonesia dan bahkan Bitcoin crypto market itu bahkan mengalami bottom.